melalui web base. Jadi itu kita bisa akses apakah unit sedang bekerja, kemudian lokasi unitnya di mana. Jadi kasarnya kalau dibawa kabur itu ketahuan. Ya, tapi ya bisa monitor lokasinya di mana, kemudian juga apakah ada overload, itu juga bisa ketahuan notifikasi. Jadi HelloNet ini sangat membantu untuk menjaga efisiensi pengoperasian unit. Halo Sobat Yuti, kembali lagi di Yutipod United Tractors Podcast. Bersama saya Maulida Ayu. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai alat berat, yaitu kren, yang pastinya Sobat Yuti sudah sering lihat ketika ada pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Nah, seperti episode Yutipod biasanya, saya tentunya nggak sendirian karena sudah ditemani oleh narasumber yang kece banget. Langsung saja kita sapa bersama Bapak Andreas selaku General Manager Truck Marketing Operation dari United Tractors. Halo Pak Andreas. Halo Maul. Apa kabar Pak? Baik Maul. Maul gimana kabarnya? Saya baik, luar Syukurlah. biasa. Bapak mukanya ceria sekali Pak. Iya, kan hari ini ketemu dengan Maul ya. Oh, saya jadi tersipu-sipu. Pak, nggak apa-apa ya, hari ini kita akan membahas banyak hal tentang kren. Gitu ya. Mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu Pak, apa sih sebetulnya kren itu? Ya, jadi sebenarnya kren itu adalah sebuah alat berat yang digunakan untuk membantu mengangkat sebuah material. Jadi dia fungsinya adalah untuk mengangkat ya. Jadi untuk beban-beban material dengan beban yang sangat berat sekali yang tidak mungkin diangkat oleh manusia, nah kita menggunakan kren sebagai alat bantu untuk mengangkat barang tersebut. Nah, jenis kren apa sih yang biasanya tuh dipakai di Indonesia? Jadi kalau secara umum di Indonesia itu kita bisa bilang ada 3 jenis ya. Yang pertama itu kita umumnya disebut tower crane, yaitu crane yang biasanya kalau mau lihat kalau saat pembangunan gedung, ada crane yang tinggi yang nempel dekat ke gedungnya, itu kita sebut tower crane. Itu berfungsi untuk pembuatan gedung, spesifik digunakan untuk itu. Yang kedua, hydraulic atau hoist crane. Jadi kalau hydraulic atau hoist crane itu biasanya di bengkel-bengkel atau di pabrik yang biasanya ada alat angkat yang nempel di gedungnya. Itu yang spesifik digunakan untuk biasa digunakan ya tergantung, kalau kayak buat di bengkel ya buat angkat-angkat komponen yang berat-berat. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya mobile crane. Nah, mobile crane kurang lebih seperti yang ada di miniatur ini. Itu kenapa disebut mobile crane, karena dia lebih fleksibel nih, dia bisa bergerak atau berpindah kemana saja. Oh, karena makanya namanya mobile Iya, gitu ya betul Pak ya? sekali. Jadi mudah bergerak dan fleksibel mungkin ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan jenis-jenisnya sendiri ya Pak. Kalau untuk dari Yuti sendiri, mengageni untuk merek apa sih? Jadi kalau untuk UT kita punya satu merek yaitu Tadano. Tadano? Iya, jadi Tadano ini brand asal Jepang yang berdiri sejak tahun 1919. Ya udah hampir dengan pengalaman lebih dari 100 tahun ya. Oh, 10 dekade Pak? Iya betul, memang udah sangat pengalaman sekali dan sebenarnya Tadano ini pertama kali mengekspor kerennya ke Indonesia itu tahun 1960. Jadi sudah cukup lama, sedangkan UT sendiri kan baru berdiri di tahun 1972. Dan UT mengageni Tadano ini semenjak tahun 1973. Oh. Jadi mungkin mau sudah lahir kali ya tahun itu ya. Belum sih Pak. Jadi, masih jauh banget. Ya, jadi dari tahun 73 lah UT mengageni merek Tadano ini. Jadi memang sudah sangat, kita sudah punya hubungan yang sangat baik sekali dengan Tadano karena memang sudah cukup lama sekali ya kita menjadi mitra. Nah, kenapa sih, apa sih yang menjadi kelebihannya Tadano? Jadi Tadano ini menawarkan 3 konsep utama dalam pengembangan setiap produknya. Yang pertama itu safety. Karena kalau untuk alat angkat ini udah pasti jelas lah ya, safety itu nomor 1 karena kita sangat menghindari terjadinya kecelakaan selama bekerja. Yang kedua, quality. Karena Tadano ini sudah sangat berpengalaman, jadi kualitas ini merupakan hal utama yang sangat diperhatikan oleh Tadano dalam setiap produknya. Yang ketiga, efisiensi. Karena setiap produk bagus, tapi kalau dia tidak bisa efisien, maka tentunya tidak akan memberikan manfaat bagi para customer-nya. Seperti itu. Jadi tadi prinsip-prinsip itu yang kemudian dipegang oleh Tadano sebagai brand ternama di dunia begitu ya Pak? Iya, betul. Ya? Oke, nah tapi tadi kan Bapak sudah menyebutkan jenis-jenis umum ya untuk kren yang sering dipakai di Indonesia. Untuk dari UT sendiri, untuk Tadano tadi apa saja tuh Pak tipenya? Nah, jadi di UT sendiri ini ada beberapa tipe ya.
Kalau tadi yang saya sebutkan di awal, itu sebenarnya yang kita produk yang kita punya itu masuk kategori sebagai mobile crane. Untuk yang tower crane, untuk yang hoist itu kita nggak punya ya. Jadi masuknya ke kategori mobile crane. Tapi mobile crane sendiri ini juga banyak macamnya. Oke, jadi mobile-nya itu kebagi-bagi lagi gitu. Iya, Pak, betul. ya? Jadi kalau bisa lihat nih di sini nih, kalau yang pertama ini yang kita sebut dengan all terrain crane. Jadi kenapa all terrain crane? Karena dia punya jumlah axle atau bannya sangat banyak. Jadi untuk berbagai macam medan dia bisa dan mampu mengangkat beban yang sangat berat. Oke, yang kedua, gagah sekali ya, ya, Pak, panjang. ya. Yang kedua, yang lebih fleksibel yang banyak digunakan, membutuhkan kelincahan atau area yang lebih terbatas itu kita sebut dengan rough terrain crane. Oh, oke, yang ini ya Pak ya? Ya betul. Maka jumlah axle-nya kan hanya ada dua axle ya. Jadi di rough terrain crane itu kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan yang all terrain crane. All terrain crane ini kan bisa sampai dengan 400 ton. 400 ton? 400 ton. Kalau yang rough terrain crane ini sekitar 100 ton. Oh. Yang banyaknya untuk sektor-sektor konstruksi. Kemudian kita juga punya satu lagi truck mounted crane atau biasa disebut di Indonesia itu cargo crane. Jadi tadi kalau misalkan mobile crane ini tuh lebih kecil daripada ATF, tapi dia lebih gesit gitu ya Pak ya? Iya betul. Dan biasa digunakan untuk sektor konstruksi. Iya betul. Nah, mungkin tipe-tipe apa aja sih Pak yang ada di sektor konstruksi untuk mobile crane ini? Oh, jadi lebih spesifik ya. Jadi sebenarnya kalau untuk all terrain crane ini kalau mau perhatikan, kan saat ini kan di Jakarta juga lagi banyak pembangunan jalan tol ya. Nah, memang kadang ada juga unit seperti ini untuk yang all terrain crane itu hanya untuk mengangkut beban yang di atas 100 ton ataupun yang 200 ton. Itu nggak banyak, tapi kalau yang mau akan sering temui itu untuk yang rough terrain crane. Umumnya sih kapasitasnya di 50 ton. Makanya kalau kita di Tadano kita sebut GR 500. Ini salah, iya betul. Kapasitas angkatnya 50 ton ini merupakan salah satu produk yang sangat populer di Indonesia. Kemudian setelah itu ada satu lagi yang tadi saya sebutkan itu adalah yang cargo crane. Cargo crane itu crane yang nempel di atas truk. Yang biasa dipakai buat ngangkat paving blocknya. Oh, jadi dia tuh cuma yang atasnya itu aja ya Pak? Iya, terus betul. nempel di truk Iya, gitu betul. ya? Oh, oke. Untuk crane di sektor konstruksi sendiri sebetulnya apa sih Pak kelebihannya? Jadi kalau untuk yang GR500 ini, yang pertama dia kenapa banyak digunakan? Karena dia kan tadi sangat lincah. Karena dia hanya 2 axle, jadi dia bisa beroperasi di area-area sempit. Kemudian dia juga bisa traveling jarak jauh. Traveling jarak jauh itu maksudnya bergerak jauh gitu iya. ya? Kemudian kalau keunggulannya dari Tadano GR500 ini, sebenarnya ada 2. Yang paling utama ya, dari sekian banyak unggulan ya. Oke, banyak banget soalnya Pak ya? Banyak banget. Jadi yang pertama itu adalah adanya fitur AML, Automatic Moment Limiter. Ini merupakan satu sistem untuk menghindari terjadinya overload. Jadi overload itu apa Pak? Overload itu beban yang diangkat melebihi kapasitasnya, melebihi kapasitas angkatnya. Jadi misalkan beban kan angkat di sini ya. Kalau misalkan bebannya terlalu berat, hati-hati. Tentunya akan berpotensi untuk terjadinya gigit ya. Okay. Jadi dia akan mampu mendeteksi, oh ini sudah overload, jadi bisa stop dulu. Jadi unitnya juga hati-hati gitu ya Pak? Ya, jadi karena karena kan untuk mengoperasikan crane juga nggak semua operator bisa dan boleh, mereka harus punya sertifikat khusus juga karena ini alat angkat beban berat yang sangat bisa menjadi beresiko kalau tidak dilakukan dengan baik atau secara hati-hati. Itu yang keunggulan pertama. Jadi untuk Sobat Yuti yang berniat membeli GR500 nggak usah khawatir ini bisa overload sampai accident karena kita punya sistemnya. Atau yang kedua, kita juga punya sistem HelloNet kita sebut. Jadi HelloNet itu adalah merupakan suatu fitur telematik yang berfungsi untuk memonitoring unit ini dari jarak jauh. Oh, jadi kalau saya punya nih misalnya saya punya nih, itu saya bisa lewat HP aja bisa nggak tuh Pak? Bisa. Jadi kita akan akses web base-nya. Jadi itu punya aplikasinya melalui web base. Jadi itu kita bisa akses apakah unit sedang bekerja, kemudian lokasi unitnya di mana. Jadi kasarnya kalau dibawa kabur itu ketahuan. Tapi ya bisa monitor lokasinya di mana, kemudian juga apakah ada overload, itu juga bisa ketahuan notifikasi. Jadi HelloNet ini sangat membantu untuk menjaga efisiensi pengoperasian unit.
Tadi kan Bapak bilang saya bisa langsung cek ya, monitor langsung meskipun saya jauh. Misalkan nih unitnya itu ada di Papua nih, jauh tuh kan. Saya di Jakarta. Nah, itu bisa langsung lewat smartphone saya aja. Betul sekali. Jadi tinggal lihat smartphone-nya. Oke, tapi gimana caranya, Pak? Nah, mau nanti tinggal download aja aplikasinya, namanya UT Connect. UT Connect? Jadi UT Connect adalah aplikasi yang didevelop oleh UT untuk mempermudah para mitra usaha UT dalam mengakses unitnya. Oh, jadi sangat mempermudah sekali. Iya betul, gitu dan ya? juga mempermudah juga mitra usaha UT untuk berinteraksi sama UT, karena kan sekarang ya di masa pandemi ini khususnya ya, di mana pergerakan manusia ini terbatas, ya tentunya kita akan sangat mengerti kebutuhan dari mitra usaha. Makanya kenapa kita develop sistem ini untuk mempermudah, jadi mempercepat dan mempermudah. Karena zaman sekarang kan semuanya serba pengen instan dan cepat kan. Nah Pak, selain itu ada nggak sih produk-produk andalan dari UT ini? Nah, satu lagi khusus untuk sektor konstruksi ini, ada satu produk andalan lagi yaitu cargo crane, khusus untuk yang kapasitas 15 ton. Kita sebut modelnya agak panjang sih ya, TMZX 1505 HRS. Jadi ini merupakan cargo crane, itu artinya crane yang menempel ke truk, di atas truk. Oh, jadi di atasnya itu aja betul. ya Pak ya? Ya, atau disebut truck mounted crane. Nah, di sini ada 2 fitur juga yang utamanya dari sekian banyak kelebihannya lah ya. Lagi ya Pak ya? Betul, Lagi. pastinya. Ada 2 yang disebut Ini ya, ada apa sebut nih? aja, karena kalau semuanya disebut ini nggak selesai-selesai. Nggak nanti. selesai. Jadi yang pertama AML. Jadi untuk di 15 cargo crane 15 ton ini juga tersematkan sistem AML. Jadi sama untuk menghindari terjadinya overload. Jadi tadi yang terjungkit tadi ya Pak Iya ya? betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang 15 ton ini dilengkapi juga dengan radio remote control. Jadi kalau biasanya itu kan kalau cargo crane itu ada membutuhkan paling enggak tuh 2 orang. Kenapa? Satu yang memposisikan bebannya, satu lagi yang menggerakkan levernya. Lever itu tuas, sorry. Oh, tuas yang gerakin. Ya, karena tuasnya harus digerakkan. Sedangkan kita ini punya fitur dilengkapi dengan radio remote control. Jadi cukup 1 orang. Biasanya harus 2 orang, jadi sekarang cukup 1 orang. Jadi lebih efisien juga. Oh, jadi dari bahkan manpower-nya sendiri lebih efisien Iya, ya Pak? betul. Tadi kan sudah disebutkan tuh ya, dari sekian banyak keunggulan gitu dan fitur-fitur dari produk Tadano ini sendiri, dan tadi bahkan ada aplikasi untuk mempermudah, misalnya saya punya crane gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dari UT sendiri, ada dukungan apa lagi sih yang lainnya Pak? Jadi produk yang bagus itu tidak akan sempurna kalau tidak mendapatkan dukungan penuh dari distributornya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa kelebihannya dari Tadano. Nah, kali ini saya akan menyampaikan ada 4 kelebihannya dari UT selaku distributor dari Tadano ini. Yang pertama, jaringan servis yang luas. Jadi kita mempunyai jaringan dari Sabang sampai Merauke dengan total 177 point of service. Jadi dimanapun unit itu bekerja, kita bisa dibilang ada, dari kota besar sampai ke kota kecil. Karena kan unit ini bekerja nggak melulu di kota besar kan, ataupun nggak melulu di Jawa. Jadi mau di Kalimantan, Sulawesi ataupun Sumatera dan Irian, kita punya support di sana. Yang kedua, UT memberikan jaminan layanan purna jual yang kita sebut UT Guaranteed Product Support atau UT GPS. UT GPS itu apa sih? Jadi UT GPS ini adalah suatu program dari UT untuk memberikan jaminan ketepatan waktu bagi pelanggan. Apa aja tuh Pak? Nah, jadi jaminan ketepatan waktu ini kita sebut, sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya sampaikan dulu bahwa jaminan ketepatan waktu ini kita sebut sebagai OTIF atau On Time In Full, yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah OTIF spare part, yaitu berarti jaminan ketepatan waktu supply spare partnya. Kedua, OTIF mekanik, jaminan ketepatan waktu untuk mengirimkan mekaniknya atau kehadiran mekanik tersebut. Nah, yang ketiga adalah OTIF solution, jaminan waktu atas penyelesaian dari masalah tersebut. Jadi khususnya yang di dalam masa warranty, nggak hanya udah ada spare partnya, nggak ada orangnya, tapi ada mekaniknya, nggak ada spare partnya, tentu kan akan jadi kendala juga kan. Makanya kita juga memberikan OTIF solution. Kemudian untuk yang ketiga, bagi sobat UT yang mau menghubungi UT kapanpun, itu nggak usah khawatir, karena kita punya yang namanya UT Call yang aktif 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi kapanpun, mau nanya apapun, juga bisa langsung menghubungi ke UT Call.
Oh, oke. Jadi kalau misalkan ada keadaan darurat gitu ya Pak ya, bisa langsung menghubungi tadi Uticall. Betul sekali. Kontaknya kemana Pak? Oh ya, nanti bisa langsung telepon ke 15.072. Kelebihan yang keempat adalah Yuti memiliki aplikasi yang bernama Yuti Connect yang mempermudah mitra usaha Yuti untuk berinteraksi dengan Yuti dan juga dengan unitnya. Karena kita punya fitur yang mudah diakses melalui smartphone. Yuti itu memberikan ketenangan bagi mitra usaha dalam mengoperasikan unitnya dan juga memberikan kemudahan untuk berinteraksi langsung dengan Yuti, baik melalui Yuti Call ataupun melalui aplikasi tersebut. Oh, oke. Jadi ibarat kata mah sempurna gitu Iya, ya Pak ya. betul sekali. Produknya bagus, kemudian didukung dengan layanan purna jual prima begitu dari Yuti, sehingga mungkin siapapun yang membeli produk Tadano ini, yaitu tadi keren ya Pak, tidak perlu khawatir lagi. Betul sekali, Mawar. Oke, baik. Pak, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya sudah hadir dan berbincang-bincang bersama nih di Utipot. Jujur saya dapat banyak informasi nih mengenai kren. Kalau yang biasanya tuh ya, kalau di jalan saya cuma bisa bilang, Papa itu ada apa namanya yang ngangkat-ngangkat tuh gitu ya. Saya bahkan mungkin belum familiar tuh fungsinya apa gitu ya. Tapi sekarang saya tahu, oh ini ternyata ada banyak jenis-jenisnya juga seperti itu. Nah Sobat Yuti, sekian episode Utipot kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti sosial media United Tractors di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Semangat pagi, Kita bisa luar biasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.